Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan rezeki sehingga kita dapat kuliah lancar meskipun dalam keadaan online, dan juga mewabahnya virus corona atau COVID-19. Semoga kita selalu sehat. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Baik, langsung saja. Sebelum saya presentasikan makalah saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Akbar Wardana, NIM T 2018-6157, kelas TBI 4. Nah, di sini saya akan presentasikan talfik, taklid, dan permasalahannya. Pengertian talfik. Kata talfik dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim masdar yang secara etimologi berarti mencampur adukan atau menggabungkan satu persoalan dengan persoalan lain. Nah, menurut terminologi, talfik itu menyelesaikan satu masalah atau hukum menurut hukum yang terdiri atas kumpulan ataupun gabungan dua mazhab atau lebih. Nah, menurut harfiah, talfik itu menyamakan atau merapatkan dua ujung barang yang berbeda. Kemudian berbeda lagi menurut istilah fikih. Talfik menurut istilah fikih ini mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai mazhab. Kemudian talfik sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu talfik dalam lebih dari satu qadliyah. Nah, seperti apakah itu talfik dalam lebih dari satu qadliyah? Talfik dalam lebih dari satu qadliyah itu mencampur adukan hukum dari kedua mazhab atau bahkan lebih, sehingga menimbulkan hukum baru bagi mereka yang mengaplikasikan hukum tersebut. Nah, beberapa dari mereka yang mencampur adukan kedua mazhab atau bahkan lebih dikarenakan adanya rasa ingin memudahkan atau meringankan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, talfik dalam satu qadliyah. Talfik dalam satu qadliyah itu dimaksudkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak diakui oleh mujtahid manapun. Seperti contohnya seorang berwudu dengan cara hanya mengusap sebagian kepala saja, bertaklid pada Imam Syafi'i. Kemudian dia menyentuh perempuan, bertaklid pada Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan lain tidak membatalkan wudhu asal tidak bersyahwat. Kemudian dia sholat dengan kondisi wudhu ini. Sholat semacam ini menurut kedua imam mujtahid ini dinyatakan tidak sah, karena menurut Imam Syafi'i sholatnya tidak sah karena wudhunya telah batal menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, Imam Abu Hanifah juga menyatakan sholatnya juga tidak sah karena wudhunya belum sah.
tidak mengusap seluruh kepala karena wudunya tidak sah karena tidak mengusap seluruh kepala. Inilah yang disebut dengan talfik dalam satu kotliyah. Hukum talfik. Nah, hukum talfik adalah boleh bagi muqallid atau orang yang bertaklid. Mereka diberi kebebasan untuk mengikuti siapa saja. Hal ini berlaku juga bagi orang yang awam yang ketika bertaklid pada satu mujahid atau orang yang berijtihad dalam memudahkan baginya menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah bertaklid adalah diperbolehkan. Hal yang berbeda dilonggarkan oleh Syafi'iyah. Sebagian Syafi'iyah melarang adanya talfik, namun sebagian yang lain memperbolehkan talfik jika permasalahan yang dihadapi sesuai syarat terhadap mazhab yang diikuti. Adapun menurut Hanabila, talfik diperbolehkan karena tidak adanya dalil yang talfik dalam bernazab, baik dalam perkara mengambil hal yang mudah dan ataupun ringan. Nah, beberapa pendapat ulama mengenai hukum talfik terbagi menjadi dua. Nah, ini menurut Yusuf Qardawi di dalam kitabnya Fatwa Mu'asyirah mengatakan bahwa apabila talfik bertujuan mencari hukum yang termudah sesuai dengan hawa nafsu tanpa memperhatikan dalil, maka hukumnya tidak boleh karena di sana terdapat unsur mempermainkan agama dan membuat akwal al-madahib tunduk terhadap kemaslahatan belaka. Ulama al-salaf telah berkata, orang yang mencari rukhsah atau keringanan daripada mazhab-mazhab adalah fasik. Yang kedua, menurut Amir Syarifuddin. Nah, di dalam bukunya Usul Fikih berpendapat bahwa boleh tidaknya seseorang bertalfik itu tergantung motivasi dan melakukan talfik tersebut. Kalau motivasinya adalah negatif dengan arti mempermainkan agama, maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya, seseorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, maka memenuhi 3 syarat itu tidaklah susah. Akan tetapi, jika talfik dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama, maka talfik diperbolehkan. Hukum talfik masih dipertentangkan oleh para ulama. Jadi, para ulama mengklasifikasikan menjadi 2 macam. Yaitu, yang pertama adalah mentalfik hukum dalam masalah yang berbeda. Misalnya, sholat mengikuti Imam Hanafi, sedang hajinya mengikuti Imam Malik, dan puasa mengikuti Imam Syafi'i serta mengikuti Imam Ahmad Hambal. Yang kedua, mentalfik hukum dalam satu masalah yang tidak satu rukun tetapi masih terikat. Misalnya, cara wudhu mengikuti Imam Syafi'i, sedangkan sholatnya mengikuti Imam Ahmad Hambal.
Pengertian taklid. Taklid berasal dari kata qalada yuqallidu taklidan yang memiliki arti bermacam-macam, antara lain mengalungi, meniru, dan mengikuti. Sedangkan para ahli usul fikih mengartikan taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, menurut istilah itu, taklid adalah yang pertama mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Kemudian yang kedua, suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Kemudian yang terakhir, beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Nah, selain itu, menurut Al-Ghazali, taklid adalah qabul al-qaul bila hujjah, atau menerima perkataan tanpa alasan yang jelas. Pengertian bila hujjah adalah apabila menerima perkataan orang yang tidak punya kompetensi dalam berijtihad, misalnya menerima perkataan dari orang awam atau bukan mujahid, sedangkan menerima perkataan dari mujahid seperti imam mazhab itu bukan merupakan taklid, karena mereka berpendapat berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian lanjut hukum taklid. Hukum taklid adalah diperbolehkan bagi mereka orang biasa atau awam yang tidak mengetahui cara mencari syariat yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hukum bertaklid adalah boleh jika orang yang bertaklid bermakmun pada orang atau ulama yang berpredikat sebagai mujahid mutlak, antara lain seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Dalam bertaklid ada beberapa tingkatan atau level, antara lain yang pertama adalah bertaklid secara keseluruhan atau taklid al-mahdi. Maksudnya di sini seseorang bertaklid secara menyeluruh kepada salah satu mazhab seperti yang orang awam melakukan. Yang kedua, bertaklid dalam beberapa bidang hukum saja. Hal ini dilakukan oleh ulama-ulama yang berijtihad pada bidang mazhab, fatwa, dan tarjih. Mereka hanya didudukan pada satu bidang saja. Kemudian yang terakhir, bertaklid pada perkara yang istinbat. Lanjut ke permasalahan talfik. Permasalahan talfik ini contoh talfik itu ketika seseorang berwudu sedang ia bermazhab Syafi'i, sedangkan dia bermazhab Syafi'i yang dalam konteksnya mengusap sebagian dari kepala saja, kemudian dia menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya,
lalu ia sholat tanpa kembali berwudu dengan alasan mengikuti mazhab Hanafi, yang dalam mazhab ini orang baru batal wudunya apabila berjima atau berhubungan badan. Contoh perbuatan tersebut adalah talfik karena telah menggabungkan dua mazhab, yaitu mazhab dari Syafi'i dan Hanafi dalam satu masalah itu, yaitu masalahnya wudu. Yang contoh yang kedua dalam masalah jual beli, yang dalam konteksnya mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya sebuah akad dalam jual beli apapun bentuknya. Berbeda dengan mazhab lain yang sebagian hanya menganjurkan dan sebagian lain bahkan tidak sama sekali. Artinya, ketika seseorang menganut mazhab Syafi'i dan melakukan transaksi jual beli lalu tidak mengucapkan akad dalam proses transaksinya dengan berdalih bahwa ia mengikuti mazhab lain, maka sesungguhnya orang tersebut telah bertalfik. Seperti itu. Nah, beberapa permasalahan yang muncul terklarifikasikan dalam 3 bagian. Yang pertama, permasalahan-permasalahan yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan toleran yang berubah-ubah kadarnya sesuai dengan perubahan kondisi seseorang, seperti halnya ibadah ritual. Yang kedua, permasalahan-permasalahan yang berlandaskan kehati-hatian, seperti ketetapan syara yang bersifat larangan. Kemudian yang terakhir, masalah-masalah cabang syariat yang terbangun atas dasar kemaslahatan manusia, seperti permasalahan-permasalahan sosial yang meliputi muamalah, pidana, pernikahan, dan hal-hal yang kaitan dengannya seperti perceraian diatur atas dasar pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan suami, istri, dan keluarga. Permasalahan taklid. Melihat fenomena yang ada pada manusia, maka hukum taklid terbagi kepada 2 macam, yaitu yang pertama adalah taklid yang diperbolehkan, dan yang kedua taklid yang dilarang atau haram, atau dalam kata lain balikannya. Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa bertaklid dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, taklid yang diperbolehkan atau mubah, yaitu taklid bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Hasan al-Banna, taklid adalah sesuatu yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat
Namun meski demikian, hal itu tidak berlaku bagi semua manusia. Taklid hanya dibolehkan bagi setiap muslim yang belum sampai pada tingkatan nazar atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat, yaitu bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam mengkaji dalil-dalil hukum atau kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis serta tidak mengetahui ijma dan qiyas. Kemudian yang kedua, taklid yang dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan nazar atau yang sanggup mengkaji hukum-hukum syariat. Nah, dalam persoalan ijtihad dalam taklid ini, Syaukani mengomentari bahwa ijtihad wajib atas orang yang memiliki kualifikasi mujahid. Taklid dilarang bagi mereka karena berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang mana artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, ayat tersebut menurut Syaukani, Allah tidak memerintahkan kembali kepada pendapat seseorang dalam masalah agama, tetapi diperintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, maka seseorang harus dapat memetik kandungan Al-Quran dan Sunnah-Nya dengan cara melakukan istinbat. Akan tetapi, jika suatu permasalahan tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka harus melakukan ijtihad bi al-rayi. Nah, kesimpulannya, talfik yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujahid. Nah, di sini maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu mazhab dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada suatu perbuatan yang tidak ditetapkan oleh kedua mujahid tersebut, baik pada imam dan yang diikuti dalam mazhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Pada akhirnya setiap dari masing-masing mazhab tersebut menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi. Dikatakan talfik apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama atau kepada salah satunya saja, yang akhirnya akan menimbulkan suatu perkara yang baru yang tidak dikatakan oleh kedua mazhab tersebut. Sedangkan taklid ialah orang yang mengikuti orang lain dengan buta tuli, yakni mengikuti fatwa orang lain tanpa memahami dasar pengambilannya. Orang yang menerima fatwa orang lain itu disebut mukallid. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada salah kata atau durasi lama saya menjelaskan makalah ini. Saya meminta maaf atas kekurangan dan kelebihan. Baik, terima kasih.
saya selesaikan sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.